Sada adalah keyakinan berdasarkan pengetahuan dari hasil verifikasi, pemeriksaan, penyelidikan awal berupa hipotesis terhadap ajaran yang terbentuk karena keterbatasan bukti dan merupakan titik awal yang perlu ditindaklanjuti. Kata sada memiliki makna dan pengertian yang tidak sederhana dan tidak memiliki padanan kata yang tepat dan sesuai dalam kosakata bahasa lain untuk menggantikannya. Untuk itu, sada tidak bisa hanya sekedar diartikan sebagai keyakinan. Sada bukanlah keyakinan membuta, yaitu kepercayaan terhadap sesuatu sebagai kebenaran tanpa verifikasi dan yang tidak memicu tindak lanjut berupa usaha membuktikan sesuatu itu. Sada juga bukanlah iman dalam agama atau kepercayaan lain, karena sada memerlukan penindakan selanjutnya berupa pembuktian dan tidak berdasarkan pada kepercayaan membuta serta rasa takut. Untuk itu menerjemahan sada sebagai iman dipertanyakan dan ditentang para sarjana bahasa Pali agama Buddha. Sada diterjemahkan sebagai kepercayaan diri. Iman dalam agama atau kepercayaan lain adalah rasa percaya yang berdasarkan pada ketakutan terhadap apa yang dianggap sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dan juga tanpa diawali dengan verifikasi serta tidak memerlukan penindakan selanjutnya berupa pembuktian. Dalam iman, apa yang dipercaya dianggap sebagai kebenaran dan cenderung berkeyakinan membuta. Sebagai contoh mengenai iman, dalam suatu agama tertentu menyatakan bahwa seseorang harus memiliki iman kepada Tuhan dan utusannya agar ia dapat memperoleh keselamatan. Jika tidak, ia akan masuk neraka setelah ia meninggal. Karena rasa takut tidak diselamatkan dan masuk neraka, seseorang memilih percaya kepada keberadaan Tuhan dengan segala perintahnya tanpa mempertanyakan, tanpa memeriksa pernyataan tersebut, dan tanpa menindaklanjuti dengan usaha membuktikan kebenaran keberadaannya. Dan karenanya pemikiran untuk mengkritisi menjadi terhenti. Sebaliknya, pengertian sada secara panjang adalah sikap batin yang yakin dan menerima hasil verifikasi atau pemeriksaan atau penyelidikan awal berupa anggapan benar terhadap ajaran yang pada tahap pengembangan diri seseorang saat sekarang ini belum dapat dibuktikan karena keterbatasan bukti yang ada dan merupakan titik awal tindak lanjut berikutnya berupa usaha pengujian untuk pembuktian menuju terwujudnya kebenaran. Secara singkat, sada adalah keyakinan berdasarkan atau bersifat hipotesis. Digunakannya kata hipotesis ini dikarenakan kata ini memiliki makna atau pengertian yang mendekati dengan pengertian dari sada. Hipotesis sendiri adalah sesuatu yang dianggap benar untuk alasan atau pengutaraan pendapat, meskipun kebenarannya masih harus dibuktikan. Hipotesis juga berarti anggapan atau penjelasan yang diusulkan dibuat atas dasar bukti yang terbatas sebagai titik awal untuk penyelidikan lebih lanjut. Hipotesis juga disebut sebagai dasar penyelidikan, dan dalam berbagai penelitian, sebuah hipotesis akan berdasarkan pada penelitian atau pengamatan sebelumnya. Sebagai contoh mengenai sada, seorang umat disebut memiliki sada terhadap Buddha meskipun belum bertemu terlebih dahulu, karena sebelumnya ia telah melakukan verifikasi, pemeriksaan, penyelidikan terhadap ajarannya untuk selama beberapa waktu, serta setiap saat dapat melihat dan memastikan adanya hal-hal positif, seperti belas kasih, berkurangnya nafsu yang ada pada diri orang lain, yang telah mempraktikkan ajarannya secara benar. Sehingga setelah melihat itu, semua akhirnya
menimbulkan sukacita, inspirasi, dan muncul keyakinan pada diri umat tersebut dengan menganggap benar apa yang telah ia verifikasi, periksa, selidiki sebagai ajaran dari seseorang yang telah tercerahkan dan sesuai untuk dirinya. Dan untuk selanjutnya, ia akan berusaha membuktikannya dengan mempraktikkan ajaran tersebut. Sada merupakan salah satu dari 5 hal yang dapat menghasilkan 2 hal yang berbeda, yaitu menghasilkan hal yang benar atau hal yang salah. Dengan kata lain, sesuatu yang diterima berdasarkan sada nantinya bisa benar atau salah, bisa merupakan fakta atau sebaliknya. Karena kondisi sada yang dapat menghasilkan 2 hal yang berbeda tersebut, maka tidak selayaknya bagi seorang bijaksana yang melestarikan atau menjaga kebenaran untuk menyimpulkan secara pasti apa yang diterimanya dengan mengatakan, hanya ini yang benar, yang lainnya adalah salah, hingga ia membuktikan kebenarannya. Namun ia berhak untuk menyatakan, demikianlah keyakinan saya. Terdapat 2 jenis sada, yaitu sada yang memiliki pokok alasan berdasar atau mulika sada, dan sada yang tidak memiliki pokok alasan tidak berdasar atau amulika sada. Mulika sada adalah keyakinan yang muncul dari penilaian yang hati-hati, dari hasil verifikasi atau pemeriksaan atau penyelidikan ehipasiko yang memiliki alasan atau dasar, hakikat, terhadap sebuah pernyataan, ajaran, dan lain sebagainya. Sedangkan amulika sadda adalah keyakinan yang muncul tanpa didahului dengan penilaian yang hati-hati dari hasil verifikasi atau pemeriksaan atau penyelidikan yang juga tanpa memiliki alasan atau dasar, hakikat terhadap sebuah pernyataan, ajaran, dan lain sebagainya. Keyakinan atau sada yang mengakar secara dalam pada wawasan yang beralasan, berdasar adalah keyakinan yang kokoh, yang tidak terkalahkan oleh siapapun. Keyakinan ini merupakan keyakinan yang didasari oleh kebijaksanaan. Dengan kebijaksanaan atau disebut indria kebijaksanaan, maka sada pada diri seseorang akan stabil. Itulah jenis keyakinan atau sada yang dianjurkan dalam meyakini tiratana. Karena sada seperti itu bermanfaat untuk mengokohkan, menguatkan, memfokuskan, dan sebagai pedoman sebuah niat untuk mencapai tujuan, yang dalam konteks Buddhis tujuan tersebut adalah kebebasan sejati, nibbana. Untuk itu, sada terhadap tiratana merupakan hal yang penting pada awal perkembangan batin, dan karenanya sada diperumpamakan sebagai benih. Untuk itu, sada perlu dikembangkan dengan cara berlatih dan mempraktikkan ajaran Buddha sambil mengujinya, agar seseorang dapat lebih menguatkan dan memfokuskan diri mencapai tujuan. Pada tingkat akhir, pada diri mereka yang telah melihat, mengetahui, menembus, mewujudkan, dan mencapai kebenaran oleh dirinya sendiri secara langsung terhadap sesuatu, misalnya salah satu ajaran Buddha, maka sada terhadap tiratana tersebut tidak diperlukan lagi. Sehingga mereka menjadi tanpa sada. Hal ini sama seperti seseorang yang telah membuktikan kebenaran, melihat sebuah fakta yang nyata ada dan teruji, maka ia tidak memerlukan sebuah hipotesis, anggapan benar lagi. Dari pengertian tersebut, maka sada memiliki ciri-ciri, yaitu merupakan hasil verifikasi berupa hipotesis, bukan kebenaran final atau akhir, tetapi merupakan titik awal perjalanan menuju perwujudan kebenaran melalui pengujian, dan perlu diiringi dengan kebijaksanaan. Fungsi dari sada sendiri adalah untuk mengarahkan seseorang melakukan sesuatu, berkomitmen, bertekad, di dalam mendapatkan kejernihan,
kejelasan, dan pembuktian kebenaran dari ajaran.